Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sada Dusen dari Prodi Pendidikan IPA STKIP Sinar Cendekia. Kali ini saya akan membahas tentang materi dari ilmu pengetahuan alam, atau lebih tepatnya materi tentang besaran dan satuan. Mungkin bagi sebagian teman-teman ada yang sudah mengetahui, ada juga yang belum. Nah, apa sih itu besaran? Besaran bisa dibilang sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Misalkan ada sebuah tanah, kita tidak bisa menyatakan tanah itu berukuran satu petak, tapi kita harus menghitungnya luasnya berapa meter persegi. Nah, itu namanya besaran. Lanjutnya kita akan sedikit membahas tentang besaran dan satuan. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran ini ditunjukkan untuk mata kuliah teori belajar dan mata kuliah fisika dasar. Langsung saja teman-teman semuanya, saya akan sedikit menjelaskan tentang besaran dan satuan di tayangan berikut ini. Oke, apa itu besaran? Dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran, besar, dan satuan. Sementara satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan internasional SI adalah satuan hasil konferensi para ilmuwan di Paris yang membahas tentang berat dan ukuran. Nah, sekuat berdasarkan satuannya, besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Oke, yang pertama ada besaran pokok. Merupakan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan sepakatan para ilmuwan. Besaran pokok sifatnya bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Berikut disajikan beberapa besaran pokok yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan, dan ada 7 yang sering kita gunakan ya. Kita akan lihat dari tabel besaran pokok. Pertama ada panjang dengan rumus L, satuannya ialah meter. Kemudian ada massa dengan lambang M, satuannya adalah kilogram. Ada juga waktu dengan lambang T kecil, satuannya sekon. Ada juga kuat arus listrik dengan lambang I, satuannya adalah ampere. Ada juga suhu dengan lambang rumus T, satuannya adalah Kelvin. Ada juga intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Ada juga jumlah zat atau N kecil, satuannya ialah mol. Ada juga sudut bidang datar, satuannya adalah radian, dan sudut ruang, satuannya adalah terdian. Yang sering kita pakai adalah dari 1 sampai 7 ya. Untuk 2 itu jarang kita gunakan. Itulah tabel dari besaran pokok. Oke, selanjutnya nomor yang kedua ada besaran turunan. Merupakan turunan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Berikut merupakan beberapa contoh besaran turunan beserta satuannya. Akan kita tuangkan dalam tabel besaran turunan. Yang pertama ada luas dengan lambang A, satuannya adalah meter kuadrat. Ada juga kecepatan, lambangnya adalah V kecil, satuannya adalah meter per sekon. Ada juga percepatan, lambangnya adalah A kecil, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ada juga gaya dengan lambang F besar, satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat.
Selanjutnya ada tekanan dengan lambang P atau Pascal. Satuannya adalah kilogram meter per sekon. Yang terakhir ada usaha atau W. Lambangnya satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya ada rumus besaran turunan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rumus dari besaran turunan. Pertama adalah kelajuan dengan rumus pi. Ini caranya adalah S per T. S ini ialah jarak dan T adalah waktu. Itu jadi untuk rumus yang pertama ini adalah rumus kelajuan. Kedua ada massa jenis atau P besar. P. Rumusnya adalah caranya adalah M per V. M ini massa, V adalah volume. Jadi massa dibagi volume. Rumus untuk mencari massa jenis. Oke, yang ketiga ini ada gaya atau F besar. Caranya adalah dengan mengalihkan massa dengan percepatan M kecil dikali A kecil. Ini rumus untuk mencari gaya atau F ya. Dengan mengalihkan massa dan percepatan. Selanjutnya ada nomor 4. Ialah muatan listrik atau Q. Q gede diturunkan dari besaran kuat arus listrik. Jadi I dikali T kecil. I itu listrik, arus listrik, dan T kecil ialah waktu. Dengan mengalihkan keduanya. Selanjutnya adalah molaritas atau mol. Ini rumusnya M. Caranya ialah membagi mol zat, jumlah mol zat dengan volume N besar dibagi V besar. Itu adalah rumus untuk mencari molaritas zat. Jadi ada 5 rumus. Selanjutnya ada dimensi. Besaran tersebut tersusun atas besaran pokoknya dinamakan dimensi. Pada sistem satuan internasional atau SI ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Cara penulisannya dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Jadi dimensi ini adalah huruf atau lambang dari besaran pokok ya. Jadi tinggal mengganti huruf yang telah ditetapkan oleh SI, sistem satuan internasional. Kita akan melihat tabel dari dimensi. Oke, di sini udah ada dimensi, tabel dari dimensi. Besarannya kita ambil, dia yang memakai besaran pokok. Lambangnya tetap sama karena ini besaran pokok. Nah, ini untuk dimensinya. Pertama ada panjang, itu lambang kita pada dimensi ini dilambangkan L besar. Untuk massa ini lambangnya adalah M besar. Untuk waktu T besar. Untuk suhu ini radian ya, seperti 0 itu, cuman ada bergaris. Untuk watt arus listrik ini adalah I besar. Untuk intensitas cahaya adalah J besar, dan untuk jumlah zat ialah N besar. Nah, sekarang kita mari coba. Ini ada luas. Rumus luas adalah panjang kali lebar. Berarti L kali L sama dengan L kuadrat, karena 2L gitu ya. Kedua ada volume. Rumus volume ini adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. P kali T kali L. Ya, P kali L kali T maksudnya.
Ya, jadi dari rumus P kali L kali T ini dimensinya ialah untuk P L besar, L juga L besar, dan T juga L besar. Jadi L kali L kali L sama dengan L kubik atau L pangkat 3. Oke, ini ada sebuah contoh. Sebuah balok memiliki panjang 25 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 15 cm. Volume balok tersebut dalam satuan meter kubik adalah, jika G suatu konstanta, maka lakukan dimensi dan satuannya diketahui. P 25 cm, L 3 cm, dan T 15 cm. Maka ditanya adalah volume atau Pi. Kemudian kita jawab V sama dengan P kali L kali T ya. V sama dengan P nya 25, L nya 3, T nya 15. Hasil dari 25 dikali 3 dikali 15 ialah 1125 cm kubik, atau kita rubah ke dalam meter adalah 0,001125 meter kubik. Itulah jawaban dari volume dari 15, panjang 15, lebar 3 dan tinggi 15. Selanjutnya ada sebuah mobil melaju dengan kecepatan 18 km per jam selama 30 detik dan membawa massa 3 ton. Maka gaya yang dihasilkan adalah, berarti diketahui M sama dengan 3 ton, atau kita rubah ke dalam kilogram menjadi 3000 ya. P1 nya 0, P2 nya 18 km per jam, kita rubah ke dalam sekon, meter per sekon, menjadi 5 meter per sekon. T nya ini adalah 30 sekon. Kemudian kita jawab, kita cari terlebih dahulu A. A ini rumusnya P2 dikurang P1 dikali T. A sama dengan, berarti P2 nya 5, P1 nya 0 dikali 30. A sama dengan 5 per 30 ya. Jadi F sama dengan M dikali A. M nya ini 3000, A nya 5 per 30. Jadi 3000 dikali 5 dibagi 30, hasilnya adalah 500 Newton. Jadi berarti ini gaya yang dihasilkan adalah 500 Newton, dan berarti rumus gaya ini nggak langsung ya. Jadi tadi mencari A dulu baru mencari F nya. Untuk soal selanjutnya, ini ada soal dari dimensi ya. Jika G merupakan suatu konstanta dari persamaan gaya tarik menarik antara dua benda yang bermassa serta terpisah jarak sejauh. Ini rumusnya F sama dengan R. F sama dengan G M1 M2 per R pangkat 2. Maka tentukan dimensi dan satuan G. Untuk diketahuinya adalah persamaannya adalah F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Dimensi gaya ialah F sama dengan M besar dikali L T kuadrat ya. Dimensi massa M ya, atau M besar. Dimensi jarak atau R, ini lambangnya adalah L besar. Maka ditanyanya adalah dimensi G dan satuan G. Nah, kita jawab F sama dengan G per M1 M2 per R kuadrat. G sama dengan FR kuadrat. Maka dimensinya adalah FR kuadrat per M1 M2. Maka dimensinya adalah gaya dikali jarak dibagi massa kali massa. Maka rumus dimensinya adalah M
dikali L T kuadrat L kuadrat dibagi M dikali M, maka hasilnya adalah L pangkat 3 T pangkat 2 dibagi M, maka hasilnya adalah M pangkat min 1 L pangkat 3 dan T pangkat 2. Jadi itulah dimensi dari G. Selanjutnya, karena ini jawaban yang kedua, karena dimensi G ialah M pangkat min 1 L pangkat 3 T pangkat min 2, maka satuannya adalah G sama dengan M pangkat min 1 L pangkat 3 dan T pangkat min 2, K sama dengan kg atau kilogram pangkat min 1 M pangkat 3 dan S pangkat min 2. Jadi satuan konstansa G adalah kg pangkat min 1 M pangkat 3 dan S pangkat min. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari besaran turunan dan besaran pokok. Oke teman-teman semuanya, jadi tadi saya sudah menjelaskan ya tentang besaran dan satuan. Jadi terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok tadi ada kayak panjang, massa, ya, itu adalah bagian dari besaran pokok. Sedangkan besaran turunan adalah seperti percepatan ya, kecepatan. Jadi untuk besaran pokok ini tadi mereka besaran pokoknya tidak mengandalkan besaran lainnya, sedangkan besaran turunan masih mengandalkan dari besaran lainnya. Jadi besaran pokok ini masing-masing gitu satuannya, sedangkan besaran turunan masih mengandalkan dari besaran lainnya. Nah, tadi ada beberapa contoh yang sedikit bisa membantu buat teman-teman semuanya yang menyaksikan tayangan ini, video ini. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman semuanya, khususnya pada bidang studi ilmu pengetahuan alam pada bab satu besaran dan satuan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari pembelajaran besaran dan turunan ilmu pengetahuan alam. Saya sedikit ingin bersolawat ya, salawat. Wan nuru yadil hairina dhiya'u wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'u talaqqa minal ghaibi mujarradi hikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'u biha amtarat fil khafiqaini sama'u. Cukup sekian dari saya. Apabila masih ada kekurangan, mohon sarannya dan kritikannya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan tayangan ini atau video ini, juga bagi saya sendiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.